Kepada Pak Paul, saya ingin bertanya, apakah seorang aktuaris hanya bisa bekerja atau berkarya di suatu perusahaan, atau apakah bisa juga bekerja secara individu? Sebagaimana kita tahu, profesi-profesi lain semacam notaris, pengacara, dokter, dan arsitek, yang mana mereka bisa membuka praktek sendiri. Terima kasih. Jadi memang di Indonesia ini jumlah aktuaris masih kurang sih. Jadi sebagian semua diserap oleh perusahaan dan sebagian besar juga bekerja di perusahaan. Tapi kalau saya melihat perkembangan terakhir dan juga beberapa praktek di luar negeri, itu yang pertama bahwa seorang aktuaris itu di Indonesia pun sekarang sudah di-encourage untuk menjadi konsultan yang independen. Jadi maksudnya yang sendirian. Jadi perusahaan konsultan aktuaria itu biasanya adalah yang menghitung PSAK 24. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, Pak tahu, itu PSAK 24 itu adalah aturan akuntansi yang mewajibkan perusahaan itu untuk melakukan pencatatan dalam bentuk kewajiban imbalan kerja jangka panjang. Dan itu kewajiban imbalan jangka panjang itu ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 mengenai ketenagakerjaan. Jadi layaknya semua perusahaan itu harus menyewa satu aktuaris itu untuk menghitung jumlah kewajiban pensiun dari perusahaan dia gitu. Nah, di Indonesia itu kalau kita lihat perusahaan bukan dalam hal PT ya, tapi perusahaan dari CV atau yang UKM dan lain sebagainya itu ada 3 juta lebih tuh perusahaan. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sekarang jumlah konsultan ada 25 dan masing-masing satu konsultan itu punya 1.000 klien, itu berarti hanya 25.000 yang dihitung kewajibannya. Padahal harusnya ada 3 juta unit usaha yang harus dihitung kalau dia mau melakukan standar akuntansi yang tepat. Nah, di peraturan PMK mengenai profesi konsultan aktuaria, itu disebutkan bahwa konsultan aktuaria itu harus dalam bentuk pribadi atau dalam bentuk firma. Jadi seperti siapa dan rekan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi konsultan aktuaria itu seperti dokter dan lain sebagainya melekat ke orangnya, bukan melekat kepada PT gitu. Jadi apabila si konsultan aktuaria ini melakukan kesalahan, itu yang melakukan kesalahan adalah si orangnya karena dia profesi. Sama seperti dokter, arsitek dan lain sebagainya. Jadi itu adalah perkembangan yang sekarang. Kalau di luar negeri itu udah sangat banyak aktuaris yang melakukan praktek seperti ini dan juga biasanya mereka menjadi dunia litigasi ya, dunia tuntut menuntut itu semakin marak. Itu sering bahwa lawyer itu menggunakan jasa aktuaris juga. Jadi misalnya gini, misalnya ada seorang pekerja yang kakinya patah terkena alat berat di dalam pabriknya. Nah, kemudian karyawan tersebut dipensiunkan oleh perusahaannya. Karyawan itu nggak puas. Karyawan itu menuntut ke perusahaannya untuk uang yang lebih banyak. Nah, biasanya lawyer akan meng-hire seorang aktuari lepas untuk menghitung atas kehilangan kaki itu dia harusnya layak mendapat kompensasi berapa. Nah, itu salah satu profesi juga di luar negeri yang lumayan menyerap banyak tenaga aktuaris juga sih. Dan satu lagi bahwa ilmu aktuaris atau ilmu aktuaria itu adalah ilmu yang universal. Jadi sangat beda dengan kalau misalnya kita gabung dengan
kita bandingkan dengan dokter atau dengan arsitek gitu misalnya. Dokter itu mungkin ilmu lokalnya sekitar 70% kali ya. Jadi mengenai penyakit-penyakit lokal, kondisi alam dan lain sebagainya. Kalau arsitek mungkin ilmu lokalnya itu 50% lah, ketersediaan bahan dan lain sebagainya. Kalau aktuaria itu ilmu lokalnya paling cuma sekitar 10-15%. Jadi seorang aktuaris itu bisa bekerja di mana aja di seluruh dunia gitu loh. Jadi banyak yang aktuaris yang menjadi freelancer atau menjadi pekerja lepas. Jadi kalau misalnya orang yang perusahaan ini di negara ini lagi butuh untuk ini, nah itu kita bisa kerja di situ gitu loh dengan tanpa adjustment, karena adjustmentnya hanya mengenai peraturan aja, dan peraturan itu dari negara ke negara biasanya yang diatur mirip, mungkin beda angkanya aja. Kalau di sini harus angkanya segini, yang di negara lain angkanya seperti apa. Jadi itu adalah ilmu yang universal gitu. Jadi bahkan di dalam perusahaan pun seperti saya beberapa kali diajak untuk melakukan proyek internasional gitu loh. Jadi misalnya di negara ini lagi kekurangan, ini zaman dulu ya, lagi kekurangan aktuaris nih untuk melakukan proyek ini. Misalnya mereka lagi mau beli satu perusahaan tertentu, ayo deh bantuin selama sebulan 2 bulan dan lain sebagainya gitu loh. Itu sangat sangat umum terjadi.